Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mardila dengan NIM 9041200039, kelas akuntansi A. Di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai pajak. Nah, di sini yang pertama ada sistem perpajakan Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Pertama itu ada definisi pajak. Nah, pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan pajak kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Bahkan, pajak pun bersifat memaksa dan hasil pungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya ada sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini sistem pemungutan pajak itu terbagi menjadi 3, yaitu Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua ada Self-Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang. Nah, di sini yang ketiga ada withholding system. Withholding system ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yaitu yang bukan fiskus dan bukan juga wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya, tarif pajak di Indonesia. Tarif pajak itu merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak, dan biasanya tarif pajak ini berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, di sini tarif pajak ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif yang pungutan pajaknya sama dengan persentase yang akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Kedua, yaitu tarif degresif. Tarif degresif ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Yang ketiga ada tarif proporsional. Tarif proporsional ini merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Yang keempat ada tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau regresif ini merupakan tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya, pajak menurut Islam. Nah, pajak menurut Islam itu secara etimologi, pajak itu berasal dari bahasa Arab dengan istilah doribah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, sehingga doribah adalah harta yang dipungut oleh negara yang bersifat wajib selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan sebagai doribah. Nah, di sini ada ketentuan umum pajak menurut Islam. Nah, pajak itu diperbolehkan dalam Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu seperti adil, merata, dan tidak membebani rakyat serta untuk kepentingan kemaslahatan. Jika pajak tersebut melanggar ketiganya, maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupi diri dari sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nasnya dan kembali kepada sistem anggaran yang berimbang. Nah, di sini pajak diperbolehkan setelah zakat ditunaikan, atau dengan kata lain, umat Islam harus membayar zakat terlebih dahulu, kemudian pajak itu ditunaikan. Nah, di sini ada jenis dan macam pajak dalam Islam. Nah, jenis dan macam pajak Islam itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada kharaj. Kharaj itu adalah harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan kepada pemerintah. Yang kedua ada urs. Urs itu adalah pajak yang dipungut dari hasil pertanian yang tarifnya tetap, yaitu 10% atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi dan 5% atas hasil panen dari lahan yang beririgasi. Ketiga ada hums.
Hums itu adalah presentasi tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah. Keempat, ada jizyah. Nah, jizyah ini adalah pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Kelima, usyur. Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Dan terakhir ada nawaib atau daraib, yaitu pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Nah, di sini ada pengertian pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu adalah pungutan wajib yang dikenakan pada individu maupun sebuah perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Saat ini, Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya sini kita akan membahas mengenai PPh pasal 21 dan 26. Nah, PPh pasal 21 dan 26 ini adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan. Nah, di sini ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, besar penghasilan tidak kena pajak ini ditentukan berdasarkan status wajib pajak yang pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Nah, status wajib pajak itu terdiri dari TK. TK itu ada tidak kawin, garing ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Misal, anggota keluarga yang ditanggungnya adalah 1, maka TK garing 1. Jika dia tidak mempunyai tanggungan, maka TK garing 0. Begitupun selanjutnya, K kawin yang ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. K garing 1 garing banyaknya tanggungan yang ditanggung oleh anggota keluarga. K garing 1 ini maksudnya adalah kawin dan ditambah dengan untuk istri hanya seorang yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Selanjutnya ada tanggungan anggota keluarga. Nah, tanggungan anggota keluarga di sini adalah anggota keluarga yang sedarah dan keluarga yang semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat. Yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak itu ada 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, di sini contoh hubungan keluarga sedara dan semenda itu yang pertama ada sedara selurus, yaitu seperti ayah, ibu, dan anak kandung. Nah, sedangkan semenda lurus itu seperti mertua dan anak tiri. Nah, di sini saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP. Maka saudara dari ayah dan ibu ini tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Nah, di sini ada tabel PTKP. Nah, di sini yang pertama ada laki-laki atau perempuan yang lajang dengan keterangan TK garing 0, yaitu jika dia tidak mempunyai tanggungan maka PTKP-nya adalah sebesar 54 juta. Jika dia mempunyai tanggungan 1 orang maka PTKP-nya sebesar 58.500.000. Jika dia mempunyai tanggungan 2 orang maka PTKP-nya sebesar 63 juta. Jika 3 orang maka PTKP-nya sebesar 67.500.000. Selanjutnya adalah laki-laki yang sudah kawin, yaitu jika dia tidak mempunyai tanggungan maka PTKP-nya sebesar 58.500.000. Jika dia mempunyai tanggungan 1 orang maka PTKP-nya sebesar 63 juta. Jika dia mempunyai tanggungan 2 orang maka PTKP-nya sebesar 67.500.000. Jika dia mempunyai 3 tanggungan maka PTKP-nya sebesar 72 juta ribu. Nah, di sini ada suami dan istri digabung dengan keterangan K garing 1 dengan 0, yaitu jika dia tidak mempunyai tanggungan yaitu sebesar 112.500.000. Jika dia mempunyai tanggungan 1 orang maka PTKP-nya sebesar 117 juta. Jika dia mempunyai 2 orang tanggungan maka PTKP sebesar 121 juta. Jika dia mempunyai 3 tanggungan maka dia
PTKP-nya sebesar 126 juta. Selanjutnya adalah tarif PPh pasal 21. Nah, di sini jika penghasilan kena pajaknya dari 0 sampai dengan 50 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Jika di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya adalah 15%. Nah, jika di atas dari 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya sebesar 25%. Jika di atas 500 juta, maka tarif pajaknya sebesar 30%. Nah, di sini untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Nah, adapun mekanisme perhitungannya yaitu jika kita ingin menghitung PPh pada saat telajang, contohnya di sini, Selsi adalah seorang karyawan kantor yang termasuk wajib pajak dan belum menikah dengan gaji per bulannya yaitu 7.500.000. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa penghasilan per bulannya yaitu 7.500.000 dikali dengan 12 bulan yaitu menghasilkan 90 juta. Adapun PTKP-nya yaitu karena dia seorang yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Nah, adapun PTKP Selsi yaitu penghasilan per tahun dikurang dengan PTKP yaitu 90 juta dikurangi dengan 54 juta menghasilkan 36 juta. Adapun pembayaran PPh dengan tarif 5% yaitu PKP Selsi yang yaitu 36 juta dikali dengan 5% menghasilkan 1.800.000, sehingga PPh yang harus dibayarkan oleh Selsi yaitu sebesar 1.800.000. Nah, di sini jika kita ingin menghitung PPh pada saat setelah menikah, contohnya yaitu Farid menikah dengan Indri dan memiliki 1 anak. Nah, di sini mohon maaf, di sini Farid dan Indri bekerja di perusahaan berbeda dan NPWP telah digabung. Nah, di sini penghasilan Farid diketahui per tahunnya sebesar 100 juta dan penghasilan Indri itu per tahunnya sebesar 100 juta dan PTKP untuk tambahan 1 orang sebesar 63 juta. Nah, di sini penyelesaiannya bahwa PKP Farid 100 juta dikurangi dengan 63 juta menghasilkan 37 juta. Nah, PPh Farid dengan tarif 5% yaitu 37 juta dikali dengan 5% menghasilkan 1.850.000. Nah, sedangkan PKP Indri yaitu 100 juta dikurangi dengan 54 juta menghasilkan 46 juta. Nah, PPh Indri dengan tarif 5% yaitu 46 juta dikali dengan 5% yaitu 2.300.000. Selanjutnya PPh pasal 22. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 bahwa pajak penghasilan 2002 itu adalah bentuk pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, di sini tarif PPh pasal 22 diketahui yang pertama adalah atas impor. Jika yang menggunakan angka pengenal importir API, maka perhitungannya adalah 2,5% dikali dengan nilai impor. Jika dia non API, maka 7,5% dikali dengan nilai impor. Yang tidak dia kuasai, maka 7,5% dikali dengan harga jual lelang. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah BUMN atau BUMD, dengan 1,5% dikali dengan harga pembelian, dan itu tidak termasuk PPN dan bersifat tidak final. Di sini yang ketiga, atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu di mana kertas itu dengan 0,1 dikali DPP PPN, semen 0,25% dikali DPP PPN,
Baja 0,3% dikali DPP-PPN, dan otomotif 0,45% dikali dengan DPP-PPN. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut, yaitu pemungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen itu bersifat final. Selain penyalur atau agen, dia bersifat tidak final. Selanjutnya yang kelima yaitu atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan, yaitu 0,25% dikali dengan harga pembelian dan tidak termasuk PPN. Keenam, atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API, maka 0,5% dikali dengan nilai impor. Yang ketujuh, atas penjualan. Jika dia penjualan yaitu pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Yang kedua adalah kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar dan atau luas bangunannya itu lebih dari 400 meter persegi. Kelima yaitu kendaraan bermotor roda 4 pengangkut orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle, multipurpose vehicle, dan minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc sebesar 5% dari harga jual itu tidak termasuk PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir adalah untuk yang tidak memiliki NPWP, maka dia dipotong 100% dari lebih tinggi dari tarif PPh pasal 22. Nah, di sini contoh perhitungannya yaitu bendahara membeli 4 printer dari PT ABC dengan harga beli 27.500.000 dan harganya sudah termasuk PPN. Maka besar pungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah, nah, di sini diketahui bahwa harga pembeliannya itu sebesar 27.500.000, maka dasar pengenaan pajaknya yaitu 100 per 110 dikali dengan harga pembelian, yaitu 27.500.000 menghasilkan 25 juta. Nah, adapun PPh pasal 22-nya yaitu 1,5% dikali dengan dasar pengenaan pajaknya tadi yaitu 25 juta sama dengan 375.000. Nah, di sini selanjutnya adalah PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pada umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan yaitu penjual atau pemberian jasa dan pemberi penghasilan. Nah, selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 23. Di sini tarif PPh 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada 2 jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Nah, berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh pasal 23. Yang pertama yaitu ada tarif 15% dari jumlah bruto yaitu atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Selanjutnya ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kedua yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat
yaitu tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Kelima, bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Dan yang keenam adalah jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Nah, di sini ada mekanisme perhitungannya, yaitu contohnya di sini PT Insan Media Print adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Nah, perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran yang berkaitan dengan PPh pasal 23. Adapun beberapa pihaknya, yaitu yang pertama, pembayaran terhadap royalti tiga orang penulis, yaitu Damayanti yang sudah ber-NPWP, Nur Madinah juga sudah ber-NPWP, dan Azhara yang belum memiliki NPWP. Nah, di sini royalti yang diberikan kepada Damayanti itu sebesar 30 juta. Sedangkan royalti yang diberikan kepada Nur Madinah sebesar 15 juta dan royalti untuk Az-Zahra sebesar 5 juta. Kedua, pembayaran bunga pinjaman kepada BRI dengan NPWP 03112222541.000 untuk bulan September sebesar 1.500.000. Nah, maka di sini perhitungan pajak penghasilan untuk PT Insan Media Print itu sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk pembayaran royalti kepada penulis, yaitu kepada Damayanti, yaitu 15% dikali dengan royalti yang diberikan, yaitu sebesar 30 juta menghasilkan 4.500.000. Nur Madinah 15% dikali dengan 15 juta menghasilkan 2.250.000. Az-Zahra 15% dikali dengan 5 juta menghasilkan 750.000. Nah, di sini karena Az-Zahra masih belum memiliki NPWP, maka dia dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal 100% dikali dengan 750.000 menghasilkan 750.000. Nah, dengan demikian di sini Az-Zahra akan terkena pemotongan sebesar 750.000 ditambah dengan 750.000, yaitu sebesar 1.500.000. Dan setelah melakukan pemotongan PPh pasal 23, maka penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan tersebut. Nah, di sini yang kedua, untuk pembayaran atas bunga pinjaman pada BRI, di sini tidak dikenakan PPh pasal 23 karena hal ini sudah termasuk penghasilan yang dibayarkan atau yang terutang kepada bank, dan hal itu merupakan pengecualian terhadap PPh pasal 23. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 24. PPh pasal 24 ini adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak yang terutang yang dimiliki Indonesia. Nah, di sini pemanfaatan kredit pajak ini di luar negeri dimaksudkan agar wajib pajak itu tidak terkena pajak ganda. Nah, di sini sumber penghasilan kena pajak. Yang pertama ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda yang bergerak. Ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda yang tidak bergerak. Keempat adalah penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, ada pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri.
Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Ketujuh yaitu keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan terakhir yaitu keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Nah, di sini ada mekanisme perhitungannya, yaitu contohnya PT Bunga Mawar di Makassar memperoleh penghasilan neto pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut, di mana penghasilannya dari dalam negeri yaitu sebesar 800 juta dengan tarif PPh badannya itu 25%, dan penghasilan dari Vietnam yaitu 500 juta dengan tarif pajaknya yaitu 20%. Nah, di sini pertanyaannya itu, hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Bunga Mawar tersebut pada tahun 2014. Nah, di sini kita pertama-tama menghitung total penghasilan kena pajak, yaitu dengan menjumlahkan penghasilan dalam negeri dengan penghasilan yang ada di Vietnam, yaitu 800 juta ditambah dengan 500 juta menghasilkan 1.300.000.000. Penghitungan kedua yaitu kita menghitung total PPh yang terutang. Nah, PPh yang terutang itu tadi diketahui PPh terutangnya adalah 25% dan dikalikan dengan jumlah penghasilan neto sebesar 1.300.000.000 menghasilkan 325 juta. Adapun yang ketiga yaitu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dan dikalikan dengan total PPh yang terutang, yaitu penghasilan luar negeri tadi sebesar 500 juta dan total penghasilan yang sudah dijumlahkan tadi sebesar 1.300.000.000 dikalikan dengan total PPh yang terutang sebesar 325 juta menghasilkan 125 juta. Adapun yang terakhir yaitu dengan menghitung PPh yang terutang atau yang dipotong di Vietnam, yaitu diketahui tadi bahwa tarif pajaknya sebesar 20% dikali dengan penghasilan dari Vietnam yaitu sebesar 500 juta menghasilkan 100 juta. Nah, dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu sebesar 125 juta. Akan tetapi, pajak penghasilan yang terutang atau yang dipotong di Vietnam itu sebesar 100 juta. Maka dengan demikian, jumlah yang dapat dikreditkan itu adalah sebesar 100 juta. Nah, jumlah ini dipilih dari jumlah terendah di antara jumlah PPh maksimum yang boleh dikreditkan dan jumlah PPh yang terutang atau yang dibayar di Vietnam. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa hal mengenai pajak ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.